Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga-keluarga saya. Saya datang sama keluarga saya, "Nggak usah kau gaji tukang cuci, saya cucikan kau, terserah kau mau bayar saya berapa." Tapi saya selalu yakin, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Selama baik ini ibadahku, insya Allah ini hanya sesaat ini penderitaanku. Perbaiki sholat saya, perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar, sudah 8 tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat. Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh. Sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah. Sekarang saya punya kereta mobil, beberapa unit yang saya pakai sekarang di Makassar operasional saya. Belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak. Kan tidak masuk akal itu, bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya, S3 bersamaan waktunya, satu luar negeri, satu dalam negeri. Dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat, tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat. Ini anak muda ini, masih di muda kau. Kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas. Kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota. Yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur. Bicara soal politik. Saya pernah tercatat dalam lembaga negara. Calon wali kota Makassar 2013. 10 pasang calon. Kalah. Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. 2002 saya Pak. 10 pasang calon. 2 bulan 19 hari sosialisasi. Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan. Menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu. Capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10. 10 disuruh kerja, 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa tidak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikkan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah ibu, rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku. Engkau yang mengawasi suami saya. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara suamiku, lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-dikit update status, ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah, di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang ada masalahnya. Nah itu bapak apa masalahnya Pak di belakang? Mau kawin lagi? Ini masalahnya laki-laki di umumnya mau kawin lagi takut sama istri. Semua kita punya masalah Pak. Berarti bukan masalah-masalah itu. Bapak kira Ustadz tidak ada masalahnya? Dalam dakwah saja kita kadang-kala dihina. Capek. Belum apa-apa. Disuruh lagi lambut ceramah. Tidak dihargai perasaannya kita. Kadang-kala kita seolah-olah dikasih seperti gembel pengamen. Nanya, bagaimana kalau begini, berapa honornya Pak? Bolehkah datang Bapak sehari 5 kali ceramah dengan honor yang sama? Kok kira itu enak perasaan kita, kok kasih tahu begitu? Semua orang punya masalah. Tapi ketika kita lagi gundah ada masalah itu, lebih kembalikan kepada Allah. Siapa Das'at? Siapa saya ini? Nabi saja punya masalah. Manusia paling mulia, tidak ada dosanya. Doanya pasti dikabulkan Allah. Apa tidak punya masalah? Beliau masih dalam perut, sudah yatim. Lah wafat bapaknya. Baru 2 hari, 3 hari setelah dilahirkan sudah diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susunya. Usia 4 tahun diambil sama ibunya. Usia 6 tahun sudah wafat. Ibunya di desa Afwa ketika pulang ziarah kubur. 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. 2 tahun dalam pemeliharaan kakeknya. Wafat lagi Abdul Muttalib. Diambil oleh pamannya. Masya Allah. Masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi. Kekasih Allah pun ada masalahnya. Apalagi kita yang tukang bohong. Sama istri aja kita tipu. Cari duit tidak ada. Benar Bu, tidak ada. Padahal di bawah kos kakinya disimpan. Pastilah punya masalah. Nah, begitu ada masalah tidak ada pilihan lain.
takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Saya kalau ceramah itu Pak, ini aja saya bahas. Sholat, baiki rumah tanggamu. Ya, sholat Pak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Perbaiki aja sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Banyak kan kita sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000 uang. Beli bensin 100.000. Pulsa 50.000. Mana yang 50 ya? Allahu Akbar. Sambil diperiksa itu kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum dia dapat. Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salam. Assalamualaikum. Di bawah sadel. Wah. Dari takbir sampai salam. Duit dia cari. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Tiba-tiba dia ingat. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau tidak husuk lagi bos. Hilang sudah mobil motor. Allahu Akbar. Bagaimana sholatmu bisa memperbaiki diri? Ayo. Kalau Bapak punya masalah dan sudah sholat. Bukan masalahmu. Tapi masalahmu sholatmu belum bagus. Ayo perbaiki sholat Pak. Yang kedua hikmah dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam hidup ini. Salah satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Tadi hubungan kepada Allah. Sekarang yang kedua horizontal. Nabi tadi lapar kan. Tidak perlu mengeluarkan uang. Kenapa? Diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya apa? Dengan persaudaraan kita bisa murah rezeki. Kata Nabi kan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dia selesaikan masalahnya, hendaklah dia menyambungkan persaudaraan. Dan saya rasakan Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman. Teman saya yang banyak uangnya. Aman Pak. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil, kalau ke pasar, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi telur, begitu saya mau bayar, enggak usah Ustaz. Enggak enak Pak. Berapa? Enggak enak. Berapa Ustaz? Enggak enak. Enggak usah Ustaz. Enggak enak Pak. Padahal itu memang yang kutunggu. Itu istri saya senang betul itu kalau saya ke pasar. Dia suruh ke pasar, enggak laku duit saya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Contoh yang tadi kan, enggak perlu keluar duit, Nabi sudah kenyang. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, mau perpanjang SIM. Tiba-tiba dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Komandan panggil Kasat Lantas. Tolong bantu selesaikan SIM-nya Ustaz. Yang ku minta uang dosa uang Ustaz ku makan. Selesai masalah. Iya Pak. Ayo. Maka goblok orang yang tidak mau menyambungkan persaudaraan. Ini yang kadang kala memutuskan persaudaraan kita di masjid ini apa? Perbedaan mazhab. Sama nabinya, sama sahadatnya, sama rakaatnya, sholat duhurnya, sama puasanya, sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Hanya karena berbeda mazhab dalam soal fikih, mereka saling mengkafirkan. Bikin kelompok pengajian tidak mau ikuti kalau bukan ustadznya. Saya ditanya, Ustadz apa? Saya Islam. Nabiku Muhammad SAW, sahadatku 2 kalimat sahadat. Kalau berbeda pendapat silakan, tapi jangan kau kafirkan orang. Hanya karena berbeda kita takbir. Ada yang begini, ada yang begini. Silakan. Kita berbeda pendapat boleh dalam Islam. Yang salah ketika Anda mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sampai saya dimaki-maki Pak di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat bicara sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya di rumah. Kotor bantal. Sudahlah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan memecahkan persaudaraan. Coba kita lihat Pak. Kadangkala mazhab NU tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau datang ke masjid NU. Wah sudah. Ini kalau kita begini terus maka kita akan terbelakang. Hikmah dari kisah ini dengan persaudaraan kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kisah dari ini. Subhanallah, ternyata kita ini nanti dimintai nikmat yang Allah berikan, diminta tanggung jawabnya. Kadang-kala kita bilang, nikmat apa yang Allah berikan? Saya Ustadz orang miskin. Nikmat itu yang paling tinggi dan tidak bisa dihitung, fi ahsani taqwim, nih badan kita. Mau Pak? Ibu-ibu, mau saya kasih handphone? Mau? Gratis Ibu, pulsanya 5 juta. iPhone X Max, mau Bu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli.
Mana yang mau tadi? Ayo, mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah, bos. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan pulsa, tapi yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Ada orang kesehatan di sini. Coba Bapak lihat itu orang yang bernapas, oksigen. Itu tabungnya itu lebih 1 juta. Tabung. Dipakai kadang-kala 1 hari, 2 hari. Bagaimana seandainya oksigen dibayar? Bisa dibeli. Maka kita ini kaya, Pak. Jangan pernah merasa miskin. Tapi ingat, semua nikmat Allah akan diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak. Kalau Bapak bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau tidak disyukuri, Allah kasih azabnya. Inna azabil lazadid. Azab Allah sungguh sangat pedih. Bapak diberi mata yang sehat, diberi kaki yang sehat, diberi pernapasan yang sehat, semua gratis. Tapi kalau Bapak tidak sujud di hadapan Allah, melawan larangan-larangan Allah, justru menghindari perintah-perintah Allah, maka tunggu, azab Allah pasti akan turun. Azab Allah bisa jadi Bapak tetap kaya, bisa jadi tetap banyak duitnya, tapi tidak ada yang bisa dia makan. Berapa banyak orang saya berhadapan, diundang ke traktir makan, begitu saya berhadapan meja makan, apa yang saya pikir, enak semua ini makanan. Apa ini orang kaya, apa dia pikir berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal, tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Bayangkan Pak, dilarang makan nasi, duitnya 2 miliar. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sayur, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Padahal duitnya 2 miliar. Mobilnya harga 1 miliar. Baru 1 jam di atas mobil sudah stres, tidak bisa tenang. Mati kita kiri. Kan. Mobilnya itu 1 miliar tuh harganya, tidak bisa dinikmati. Itu karena Allah sudah menyiksa kalian. Maka syukuri, semua akan diminta tanggung jawab. Tangan kita akan diminta tanggung jawabnya, telinga kita akan diminta tanggung jawabnya. Semua. Itulah ayat tadi yang berbunyi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masuk tahun baru Hijriah. Maka begitu Bapak menghadapi masalah, Bapak tidak usah stres. Begitu Ibu menghadapi persoalan dalam rumah tangga, Ibu tidak usah sengsara. Lebih baik dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah telah menolong kita, maka tidak ada yang sia-sia. Sudah ditolong Allah, masalahnya tetap ada. Maka bagi orang Islam, kalau dia sabar menghadapi masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Suatu kali datanglah anak muda kepada Nabi menghadap. Ya Rasulullah, saya banyak dosa dan kesalahan. Saya takut azab neraka ya Allah. Ya Rasulullah, saya takut disiksa api neraka ya Rasulullah. Nabi bertanya, pernahkah kau mengalami masalah sehingga kau merasa hidupmu sangat tertekan, rasanya kau tidak mampu lagi menghadapi hidup ini? Pernah ya Rasul. Apa kau ikhlas menerima masalahmu itu? Iya ya Rasul. Kau tidak menyalahkan Allah? Iya ya Rasul. Maka Nabi menjawab, ketahuilah, itulah yang akan menghindarkan kalian dari dosa-dosamu, mencuci dosa-dosamu, dan menghindarkan kalian dari api neraka. Berarti kalau Bapak punya masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat besar sehingga rasanya kita mau hilang saja dari dunia ini, tapi kalau Bapak sabar menghadapinya, tidak menyesal, lalu tidak menyalahkan Allah, ikhlas menghadapi semua cobaan dan hukuman dari Allah, maka itulah yang akan meringankan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan.